Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali di tematik tema 5, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum Ibu lanjutkan untuk menjelaskan materi pada pertemuan hari ini, ada beberapa soal yang nantinya wajib kalian jawab. Jawaban soal tersebut terdapat pada materi yang akan Ibu jelaskan. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Yang pertama, membuat ringkasan teks non-fiksi. Yang kedua, kenampakan alam pada peta. Yang ketiga, upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, usaha mempersatukan NKRI. Yang kelima, daur hidup hewan. Dan yang keenam, lagu bertangga nada mayor dan minor. Membuat ringkasan teks non-fiksi. Ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Membuat ringkasan teks non-fiksi berarti menyajikan teks non-fiksi secara lebih singkat dengan mengambil intisari atau ide pokok dari teks tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi antara lain sebagai berikut. Membaca teks non-fiksi dengan seksama. Kemudian, menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. Setelah itu, ide pokok tersebut disusun dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan isi teks non-fiksi. Dan yang terakhir, memperhatikan pemilihan diksi dan ejaan sesuai dengan EYD. Selain membuat ringkasan, untuk mendapatkan informasi dari teks non-fiksi juga dapat menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas. Peta pikiran biasa disajikan berbentuk cabang seperti pohon. Kenampakan alam pada peta. Selain letak geografis, kamu dapat mengetahui kenampakan alam sebuah daerah pada peta. Dengan mengetahui kenampakan alamnya, kamu dapat menentukan potensi sumber daya alam yang tersedia dan mata pencarian penduduk di sekitarnya. Kenampakan alam yang terdapat pada peta antara lain samudra atau laut, sungai, danau, rawa, gunung, dataran rendah, dan dataran tinggi. Kenampakan alam akan berpengaruh terhadap mata pencarian warganya. Misalnya, penduduk di daerah dataran tinggi biasanya bermata pencarian sebagai petani sayuran. Penduduk yang berada dekat dengan laut bermata pencarian sebagai nelayan atau berwirausaha di bidang pariwisata. Bentuk kenampakan alam pada peta digambarkan dalam simbol atau warna. Perhatikan contoh simbol untuk kenampakan alam. Kenampakan alam memiliki berbagai macam manfaat. Di antaranya adalah pantai dapat dijadikan sebagai daerah pariwisata.
tempat pengolahan garam, wilayah perkebunan kelapa, dan daerah industri kerajinan tangan bercorak pantai. Kemudian, sungai dapat dijadikan sebagai tempat irigasi. Upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebelum peristiwa Sumpah Pemuda, semangat persatuan bangsa Indonesia sudah terwujud melalui munculnya organisasi-organisasi nasional seperti Budi Utomo dan Indis Partis. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Sofia yang digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Berdirinya Budi Utomo juga kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Indis Partis merupakan organisasi politik pertama di Indonesia yang didirikan oleh Daus Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara pada tanggal 25 Desember 1912. Daus Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai tiga serangkai. Upaya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia perlu terus dilakukan sampai sekarang. Selain melalui organisasi, juga dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. Yang ketiga, bergotong royong melakukan berbagai kegiatan. Yang keempat, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang kelima, memiliki rasa toleransi antar sesama dan lain sebagainya. Usaha mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia sering disebut juga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan adalah negara berdaulat yang merupakan satu kesatuan. Dalam Negara Kesatuan, pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi, sedangkan pemerintah daerah hanya menjalankan kekuasaan tertentu yang diberikan oleh pemerintah pusat. Persatuan dan kesatuan NKRI merupakan modal penting dalam pembangunan bangsa. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, bangsa kita akan mudah terpecah belah. Upaya mempersatukan NKRI merupakan tugas kita bersama sebagai warga negara. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mempersatukan NKRI adalah berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Misalnya, dengan ikut serta dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ikut serta dalam organisasi masyarakat, mengikuti upacara bendera, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa suatu ekosistem terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik misalnya hewan. Hewan mengalami daur hidup. Daur hidup adalah suatu proses perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan dimulai dari telur atau saat kelahiran hingga menjadi hewan dewasa yang dapat bereproduksi.
berdasarkan perubahan bentuk hewan. Daur hidup hewan dibedakan menjadi hewan bermetamorfosis dan hewan tidak bermetamorfosis. Metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh yang sangat berbeda antara bentuk telur saat menetas dan bentuk dewasanya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna akan melalui 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, imago. Perhatikan contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Perhatikan tahapan daur hidup hewan metamorfosis sempurna. Kupu-kupu dimulai dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur, jentik-jentik, pupa, nyamuk. Daur hidup katak dimulai dari telur, kecebong atau berudu, katak muda, dan katak dewasa. Katak merupakan hewan yang bukan serangga yang mengalami metamorfosis. Daur hidup lebah dimulai dari telur, larva, pupa, dan lebah. Daur hidup lalat dimulai dari telur, belatung, pupa, dan lalat dewasa. Daur hidup pada fase ulat merupakan fase yang merugikan bagi para petani karena ulat memakan daun. Sedangkan daur hidup dalam fase pupa merupakan fase yang menguntungkan bagi para petani karena serat-seratnya dapat digunakan sebagai bahan pembuat benang. Metamorfosis tidak sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh hewan muda yang tidak berbeda dengan dewasanya. Namun, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya, terdapat penambahan ukuran dan struktur tubuh seperti sayap. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak melalui tahap pupa, akan tetapi melalui tahapan peralihan yang disebut nimfa. Jadi, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna hanya melalui 3 tahap, yakni telur, nimfa, imago. Berbeda dengan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yang mengalami 4 tahap, telur, larva, pupa, imago. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain belalang, capung, dan kecoa. Perhatikan gambar contoh metamorfosis tidak sempurna.
Hewan tidak bermetamorfosis. Tidak semua hewan mengalami perubahan bentuk dan penambahan struktur tubuh. Ada hewan yang bentuk dan struktur tubuhnya sama saat masih muda sampai hewan tersebut dewasa. Hewan tersebut dikelompokkan sebagai hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Contoh hewan tidak bermetamorfosis antara lain kucing, ayam, ikan, kadal, dan lain sebagainya. Lagu dapat dibedakan menjadi lagu bertangga nada mayor dan lagu bertangga nada minor. Tangga nada adalah susunan nada yang memiliki tinggi rendah yang teratur. Tangga nada mayor dan minor dapat dibedakan dengan melihat ciri-cirinya. Ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor sudah sering kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Perhatikan kembali ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor berikut ini. Lagu bertangga nada mayor banyak ditemui pada lagu anak. Misalnya, lagu dengan tema hewan atau tumbuhan seperti lagu berjudul Burung Kutilang, Burung Hantu, Lihat Kebunku, dan Kucingku. Lagu bertangga nada mayor dan minor dapat dinyanyikan dengan menggunakan alat musik ritmis dan melodis. Alat musik ritmis merupakan alat musik yang tidak memiliki nada, dimainkan dengan memperhatikan ketukan lagu. Alat musik ritmis dimainkan dengan cara dipukul atau digoyangkan. Contoh alat musik ritmis antara lain gendang, triangle, marakas, dan tamborin. Sedangkan alat musik melodis merupakan alat musik yang memiliki nada, dapat melantunkan melodi sebuah lagu. Contoh alat musik melodis antara lain seruling, pianika, gitar, biola, dan piano. Demikian materi untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.